Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Siswanto dari program studi Rekayasa Sistem Transportasi Jalan Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Background pendidikan saya S1 Informatika dan S2-nya juga Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada mata kuliah dasar pemrograman. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS yang terdiri dari 2 teori, 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini disampaikan pada semester 2 dengan kompetensi bahwa mahasiswa mampu menjelaskan dan menggunakan konsep algoritma dan pemrograman dengan bahasa pemrograman PHP yang berbasis website serta operasional website dinamis. Bahan kajian yang digunakan yaitu algoritma dan pemrograman, kemudian database management system, operasional create, read, update, delete, dan juga aplikasi berbasis website. Bahan referensi yang digunakan ada 3, yaitu dari Prawiro Marto dan kawan-kawan pada tahun 2012 dengan judul buku Aplikasi Komputer, Iskandar 2018 dengan judul Pengantar Aplikasi Komputer, dan juga Nugroho tahun 2018 dengan judul Aplikasi Pemrograman Web Dinamis. Pada mata kuliah ini komponen nilai yang digunakan yaitu keaktifan sebanyak 10%, untuk UTS 20%, UAS 20%, dan tugas mandiri sebanyak 50%. Kontrak kuliah untuk sebagai patokan ajuan nilai dapat nilai A lebih besar dari 86 dan akan dianggap gagal apabila nilainya kurang dari 60. Materi yang digunakan terbagi menjadi 16 pertemuan yang 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS, 14 untuk tatap muka dan praktikum. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan video untuk melakukan pembelajaran pada pertemuan ke-12 yaitu operasional rate. Pada mata kuliah ini ada capaian pembelajaran yang bisa dilakukan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep perancangan dan pembuatan bahasa pemrograman komputer. Mata kuliah ini kita deskripsikan sebagai mata kuliah yang tergolong dalam program studi sarjana terapan Rekayasa Sistem Transportasi Jalan yang wajib diikuti oleh mahasiswa pada semester 2. Nah, pada mata kuliah ini akan dibahas masalah algoritma pemrograman, database management system, pemrograman web dengan HTML dan PHP untuk melakukan operasional create, read, update, delete. Selain itu, ada CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah terbagi menjadi 4. Yang pertama sikap. Sikap yang dicapai paling tidak pada mata kuliah ini yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada sikap yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Sedangkan untuk CPMK pengetahuan menguasai konsep teoritis, logika, dan algoritma menggunakan bahasa pemrograman. Yang kedua, menguasai bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi pada bidang transportasi jalan. CPMK pada keterampilan umum meliputi menggunakan teknologi informasi pada industri 4.0 dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian.
Dan yang kedua, menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi pada bidang keselamatan transportasi jalan. Keterampilan khusus meliputi menganalisis logika dan algoritma untuk pemrograman pada bidang keselamatan transportasi jalan, membuat pemrograman di bidang keselamatan transportasi jalan, menggunakan bahasa pemrograman berdasarkan analisis logika dan algoritma pemrograman, membuat program dengan database management system, dan yang terakhir yaitu membuat program dinamis dengan operasional create, read, update, dan delete. Pada perkuliahan ini, bentuk atau model pembelajaran terdiri dari praktikum sebanyak 1 SKS, kemudian juga dilakukan dengan cara ceramah, tanya jawab, ataupun diskusi di kelas. Interaktif yang terjadi antara pengampu mata kuliah dan peserta ini menjadi tolok ukur utamanya. Pada pertemuan ke-12, sub CPMA atau capaian pada pertemuan kali ini yaitu Taruna mampu memahami dan mempraktekkan pemrograman web dinamis pada operasional rate. Nah, untuk bahan kajiannya juga sama, pemrograman web dinamis operasional rate dengan bentuk ataupun model pembelajaran berupa praktikum secara langsung, ceramah, tanya jawab, ataupun diskusi di kelas. Nah, kemudian untuk teknik penilaian di sini berdasarkan penugasan project dari yang sebelumnya dengan adanya kuis juga. Untuk lebih lanjutnya akan kita sampaikan video pembelajaran ketika di kelas pada pertemuan ke-12. Tiga kegiatan. Siap, gerak. Lapor 16 taruna dan taruni PKTJ siap menerima pembelajaran. Lanjutkan. Tiga. Mengawali pembelajaran, sudah mulai. Selesai. Gerak buat gerak. Oke, selamat pagi semuanya, salam sehat. Oke, pertemuan kali ini kita di kaca ke-12. Nah, sebelumnya kita sudah membahas masalah DBMS, Database Management System. Nah, di mana kita mempelajari bagaimana kita mengelola data secara dinamis, kita operasionalkan, kita kelola. Nah, namanya saja sistem manajemen basis data atau database management system. Yang kita gunakan menggunakan MySQL. Nah, banyak yang lainnya, tapi kita menggunakan yang mudah saja dulu. Kalau kalian mau mengembangkan, silakan. Nah, dari MySQL yang sudah kita lakukan, banyak operasional di dalamnya. Selanjutnya kita terapkan ke dalam, kita membuat program. Nah, program yang kita akan buat itu ada 4 operasional, yaitu ada read, kemudian ada create, kemudian ada update, ada delete. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membuat read-nya terlebih dahulu. Nah, read di sini berarti apa? Kalau kita ngomong dalam bahasa Indonesia, itu berarti kita membaca. Nah, apa yang mau dibaca? Data yang kemarin kita sudah olah di database management system. Nah, diolahnya bagaimana? Sebenarnya tanpa kita membuat program pun kita sudah bisa langsung, tetapi tidak semuanya paham pengelolaan database. Sehingga bagaimana pengelolaan database atau data yang ada di DBMS, misalnya kita menggunakan MySQL, nah kita membuat program. Kalian di dunia transport saya rasa banyak sekali yang bisa kalian ingat dari awal. Kalian setiap pertemuan, nah proyeknya adalah secara full, mulai dari pertemuan 1 membuat flowchart dan seterusnya sampai dengan nanti di
akhir pertemuan. Itu adalah satu kesatuan. Nah, di tugas kemarin juga sudah ada. Saya melihat kalian sudah membuat database dan sudah dikirimkan ke saya. Itu sebagian sudah benar, sebagian nanti sudah ada notisnya ya untuk diperbaiki. Dan itu sebagai bekal kalian nanti di sini. Gitu. Operational rate, ya. Di sini topiknya ada 4. Nah, kalau kalian kemarin itu perintahnya apa menggunakan layar hitam, nanti kita akan kenalkan PHP Admin. Ini adalah aplikasi DBMS yang user friendly lah. Kalian tinggal klik selesai. Kalau kemarin kan harus ngetik kayak gitu ya. Nah, kemudian nanti bagaimana? Karena ini ada database sendiri, kemudian program adalah sendiri. Program yang akan kita buat karena berbasis web standar kita menggunakan PHP. Nah, database-nya atau DBMS-nya adalah MySQL. Ini harus dikoneksikan karena dua hal yang berbeda. Nah, kemudian indeks ini biasanya untuk tampilan awal. Ketika kalian membuka halaman web, nah itu kan ada tampilan awal. Nah, itu biasanya kita sebut dengan indeks. Ada login. Jadi kebutuhannya misalkan kayak kalian member ya, menjadi anggota email aja lah. Kalau kalian sign out, nah kan kalian harus login untuk membuka email tersebut. Kemudian read, nah read data. Kalian baca data yang ada di DBMS ya. Oke, kalian bisa mengakses, tapi jangan lupa karena kalian menggunakan SAMPP, maka kalian harus men-start ya. Sama seperti kemarin ada Apache, ada MySQL, itu harus di-start. Pastikan statusnya sudah running. Ya. Nanti kalian bisa ketikkan di browser kalian ya, localhost, maka akan tampil seperti ini. Disinilah kalian bisa mengoperasionalkan, kan? Mau menambah database bisa, mau menambah tabel ya di dalam database tersebut, membuat file itu adalah komponen di tabelnya, dan menambahkan data di tabelnya itu juga bisa. Nah, seperti ini ya. Kalian tinggal ketikkan aja http localhost/phpMyAdmin pada teks URL address di web browser kalian. Kalian mau menggunakan Chrome silakan, mau menggunakan Firefox silakan. Oke. Kalian sambil buka materinya ya. Saya sudah share, jadi akan lebih lengkap di situ. Nah, nanti kalau kalian meng-create database, tinggal kalian masukkan aja namanya apa, tapi yang perlu diketahui di sini tidak boleh ada spasi. Nah, jadi misalkan kalian mau database-nya apa? Nah, database-nya itu mahasiswa baru misalkan, maka ada spasinya, nggak boleh. Kalian bisa menggunakan underscore untuk menggantikan spasi. Nah, nanti silakan kalian menuliskan juga di sini field-nya, misalkan ada database apa, kemudian tabelnya apa, biodata. Biodata nanti ada nama, ada alamat, silakan. Jadi definisikan ya di sini, tipenya dan seterusnya. Nah, sebagai contoh di sini phpMyAdmin ada database latihan, nah, kode MK, ya. Ada nama MK, jumlah praktikan. Di sini tabelnya tabel MK. Ada juga tabel user. Nah, tabel user nanti ini adalah akses, yang bisa mengakses siapa, karena kita menggunakan login tersebut. Form login diperlukan. Jadi ini adalah database latihan. Nah, ini adalah tabel MK, ini tabel user. Isinya contoh tabel user adalah ini, berarti ada 2 data. Nah, kode user 1 dan kode user 2. Secara struktur nanti kalian silakan buat ya. Folder utamanya adalah latihan. Kalian bisa membuat foldernya di SAMPP, tergantung kalian menginstalnya di mana. Kemudian ada folder htdocs. Silakan kalian buat folder aja di situ. Latihan. Nanti strukturnya kayak gini nih. Ada folder CSS, isinya file style.css. Ada folder image, dalamnya gambar-gambar yang kalian butuhkan. Kemudian ada indeks. Nah, .php, koneksi.php, login.com.php, logout.com.php, proses login.php, dan tampil.com.php.
Sebenarnya mungkin ini biasa disebut dengan bahasa pemrograman PHP yang bisa dikatakan buat kalian itu tidak manusiawi. Nah, karena kalian, tapi pesan saya tidak untuk dihafalkan. Jadi hal-hal kayak gini kalian harus dipahami. Kita bertaruhnya di sini adalah logik. Ini untuk script koneksi.php kalian nanti bisa coba. Tapi yang perlu diingat, di sini ada database. Database kalian silakan create. Saya contohkan di sini adalah latihan saja. Nah, nanti silakan. Nah, kemudian script style.css. Nah, ini untuk apa? Untuk menformat. Menformat tampilannya nanti seperti apa? Ada CSS yang logout ya, layout, header, kolom 1, 2 itu untuk tampilannya nanti halaman webnya. Nah, kemudian ada index dan login. Jadi ini script, silakan tinggal kalian coba saja. Kemudian nanti kalau kalian mau improve, silakan coba-coba. Gitu. Saya menginginkan nanti semuanya itu berbeda-beda. Ya, yang penting slash dulu satu gitu. Nanti kan kalian punya selera mungkin senang warna kuning, warna hijau atau gambarnya yang seperti apa, silakan kalian kreasikan. Jadi paling tidak saya contohkan seperti ini nanti. Oh, ini headernya ada warna merah, kemudian ini ada hijau untuk slide kiri. Nah, kontennya nanti warna kuning, misalkan bawahnya hitam. Tapi kembali lagi, ini silakan sesuaikan dengan selera kalian, kreativitas kalian. Oke, nanti ada proses login. Nah, halaman loginnya di mana? Sudah ada di indeks di sini. Ya. Ini kan ada username, ada password. Nah, nanti ketika diproses, bagaimana kalian membuat file proses login.php. Oke. Nah, untuk ada login berarti ada logout dong. Nah, untuk logoutnya simple ya, cuma 12 line aja. Kalian tinggal tuliskan ya, seakan sama. Beberapa hal, misalkan ada Windows Location AHF di sini, kalian sesuaikan dengan folder kalian. Oke, ini untuk read data. Nah, kalian bisa sesuaikan. Contohnya di sini. Ya, ini untuk menampilkan data, nanti disesuaikan dengan yang ada di database kalian. Nih, perintah-perintah kayak gini nih. Nah, ini kan perintah MySQL kayak kemarin kan cara perintah from MK, berarti menampilkan data dari tabel MK. Kalau kalian misalkan, oh saya bukan MK gitu kan, tapi makul ya, ya silakan aja sesuaikan. Perintahnya mah sama. Atau sesuaikan dengan studi kasus kalian dari awal, itu kalian mau meng-create program apa. Sehingga nanti tampilannya bisa seperti ini. Ya kan? Nah, oke. Tampilan untuk laptop.php paling tidak ketika dijalankan seperti ini. Nanti sudah ada tambah data MK-nya. Oke, seperti itu ya pertemuan kita di materinya. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah ingin mempraktekkan? Biasanya kena seperti ini lebih banyak ya, ada yang sebelum-sebelumnya juga sama kan, kalian nggak akan tanya, tapi ketika kalian mencoba, nah kalian baru akan, oh ini pak salah, oh ini gimana ya, kayak gitu. Itu ya, silakan dilanjutkan praktek, nanti saya keliling, ada yang bermasalah silakan disampaikan. Oke? Silakan dikerjakan sesuai dengan studi kasus kalian masing-masing. Ini untuk file yang apa? Oke, coba balik ya. Nah, nanti seasonnya itu dicek karena apa? Locationnya ini kan indeks NDKAI ya. Nanti dicek apakah filenya itu ada atau tidak. Karena untuk menginput itu harus sama gitu kan. Nah, dan can sensitive di sini
misalkan huruf besar, huruf kecil itu kamu juga harus perhatikan, dan itu harus sama persis karena kayak sensitif, baik itu di PHP-nya maupun di MySQL. Tapi kalau untuk yang perintah ada select, from, where itu nggak masalah besar kecil. Tapi kayak ini kan departemen, nah, nanti kan tabel departemen yang kamu gunakan, kemudian ada ID departemen, nah, ID-nya kan besar ya, kapital. Pastikan di database-nya nggak masalah dan sama ya. Oke? Ya Pak, berarti ini direvisi lagi. Ya dikosek lagi, dikosek, nanti coba dijalankan. Biasanya ketika dijalankan nanti akan ada, kalau misalkan ada kesalahan nanti ada pesan kesalahan. Nanti kita lihat lagi. Tapi kalau sesuai dengan database-nya biasanya nggak masalah. Database-nya, tabelnya, field-nya gitu. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Berapa sudah ya 60% ya. Karena modalnya dari yang kemarin itu kalian sudah bisa dengan perintah-perintah DBMS, perintah-perintah SQL seperti itu. Jadi rasa bukan hal yang susah ya. Mungkin beberapa saya lihat kesalahannya satu ya, tidak tidak mentolerir kesalahan gitu. Tadi itu ada huruf besar kecil itu nanti akan dianggap berbeda. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Kurang koma, kurang titik, kurang petik itu akan salah. Jadi harus teliti. Nah, kalau salah bagaimana? Ya program tidak akan mau di perintah SQL-nya maupun di perintah PHP-nya. Tuh, oke? Sudah bisa connect kan ke database-nya? Nah, kalian sudah buka-buka, tinggal nanti itu tadi ya, kesalahan kebanyakan di kurang E, kurang A, kurang petik gitu. Nanti dilihat pesan kesalahannya itu akan sama. Jadi kalau ada pesan kesalahan, kalian jangan panik. Kalian lihat pesan kesalahannya apa dan pasti akan dicantumkan di line berapa. Line 7, kalian akan balik lagi aja ke editor programnya. Nah, line 7 apa nih? Harus diperhatikan benar-benar. Ya, oke. Itu ya, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas di chapter yang ke-13. Kalau ini kalian sudah bisa meread data, yang selanjutnya bagaimana kalian meng-create data, memasukkan atau input data. Sudah bisa menampilkan, nah bagaimana menambahkan? Nah, nanti di chapter yang ke-13. Tapi ingat, untuk di chapter 12 tugas akan sama. Ini tadi sudah 60%, tinggal kalian selesaikan paling lambat 2 hari setelah pertemuan ini. Kalian kumpulkan di Google Drive yang kemarin ya, nanti tinggal dilanjutkan latihan chapter 12. Oke? Cukup jelas? Oke, cukup jelas. Silakan dilanjutkan untuk prakteknya dan nanti dikumpulkan ya. Ingat 2 hari setelah pertemuan ini. Oke? Sudah jelas? Silakan ketua kelas disiapkan. Dengan kegiatan ujian berapa? Pelajaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Oke, silakan. Silakan. Akhiri pelajaran. Mulai. Selesai. Surat 4 gerak. Terima kasih.